Puji Tuhan, saudara. Apa kabarnya saat pagi hari ini, saudara? Luar biasa. Saya yakin dan percaya kita semua yang berada saat pagi hari ini dan yang berada di rumah yang mengikuti ibadah live streaming, saya yakin semua tetap dalam keadaan yang luar biasa, tetap dalam keadaan yang sehat. Tuhan, karena Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bisa mulai ibadah kita saat pagi hari ini. Saudara, mau dimana pun kita berdiri. Terima
pagi hari ini Tuhan. Tuhan, Engkau bangunkan kami untuk kami datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami pakai untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah ibadah ini benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Ibadah kami Tuhan dipakai oleh Tuhan, supaya iman kami dibangkitkan kembali lewat pujian, lewat mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Ibadah penuh dengan mujizat. Pulang dari tempat ini, kerinduan kami disembuhkan oleh Tuhan. Dibangunkan iman percaya kami. Yang lemah dikuatkan, yang Tuhan sakit disembuhkan. Terima kasih Bapa di sorga. Pakai setiap pelayan-pelayan Tuhan, baik WL singers, bahkan pemain musik, semua yang terlibat dalam pelayanan, diurapi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Segala kemuliaan, pujian, hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Saya persilakan untuk duduk kembali. Kita tetap dalam penyembahan.
saya, saudara. Kita angkat pujian, datanglah dan bertahta. Saya merasa berkati dengan pujian ini, saudara. Mendengar pujian ini, saya merasa lepas, bebas. kita puji. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu.
persaksian, saya langsung undang jemaat Tuhan yang ingin bersaksi untuk maju ke depan. Bapak James Tulana. Selamat pagi, puji Tuhan. Saudara, saya harus berkata bahwa Tuhan itu baik dalam hidup kita semua. Orang bilang walaupun orang banyak uang, banyak harta, kalau sakit-sakitan sama aja. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini saya masih ada, saya masih sehat, saya masih kuat, dan keluarga saya juga masih sehat. Itu karena kemurahan Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara. Lewat kesaksian saya tidak berlama-lama, tapi saya rindu memuji Tuhan dengan sekutu-sekutunya.
Tuhan memberkati untuk kesaksian dari Bapak James Gunova Wirianti dan nanti. Masih ada yang mau bersaksi? Jika tidak ada, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Silakan firman Tuhan untuk bangkit berdiri. Haleluya Yesus.
ya Tuhan. Benar Bapa, kami mau tinggal dalam kasih-Mu Tuhan. Kau mau tinggal dalam hati-Mu Bapa. Ajar kami untuk duduk diam Tuhan. Ajar kami untuk mendengarkan setiap perkataan firman-Mu yang keluar dari lidah-Mu, bibir hamba-Mu Bapa. Persiapkan setiap kami Tuhan. Persiapkan setiap hati jemaat-Mu yang ada di tempat ini Bapa, agar setiap firman yang keluar Tuhan, baik itu berupa teguran, baik itu berupa penguatan iman kami Tuhan, itu semua dapat kami terima dengan lapang dada Tuhan. Ajar kami untuk mengerti kehendak-Mu Bapa. Ajar kami untuk melakukan firman-Mu Tuhan, sehingga kami ada dalam hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus. Berbicaralah Bapa, berbicaralah Tuhan. Urapi hamba-Mu Bapa, pakai dia lebih dalam lagi Tuhan, sehingga melalui dia Tuhan banyak iman-iman dikuatkan Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Inilah doa kami Tuhan, ini permohonan kami Tuhan. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Saya silakan kepada hambanya. Haleluya. Salam sejahtera kasih Tuhan Yesus Kristus. Kasih pada Ibu Gembala yang memberikan kami kesempatan untuk melayani pada pagi hari ini. Tadi pagi saya melayani di Rawamangun. Ya. Saya terkesan di Rawamangun dengan mereka jemaat lama yang tetap bertahan juga di tempat ini. Saya terus terang agak nggak kuat sebenarnya, nggak kuat datang sini sebenarnya. Tapi karena pelayanan maka saya harus menyampaikan firman Tuhan kepada saudara. Mari kita langsung saja lihat firman Tuhan yang saya akan baca dalam kitab Keluaran pasal yang kedua ayat 23 sampai ayat 25. Kitab Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai 25. Mari kita baca bersama-sama 3 ayat ini dalam hitungan yang ke-3. 1, 2, 3. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak, mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu, Allah memperhatikan mereka. Saya percaya bahwa Allah memperhatikan jemaat di Goshen di tempat ini. Kalau saudara, pasti saudara lebih tahu dari saya. Goshen, tempat tinggalnya orang Israel di Mesir. Terjadi bermacam-macam hal di luar sana, di Mesir. Dan paling terakhir, anak sulung. Dan setiap orang Mesir, bahkan anak sulung binatang, saudara-saudara, mati. Goshen itu aman. Aman gak saudara? Oh, cocok. Ada satu hal yang saya mau sampaikan kepada saudara, bahwa saudara ini, saya dan saudara ini ikut Tuhan, bukan ikut manusia. Kalau kita ikut manusia, kita sudah mau ikut Om Oi, Tante Els, dan Gembala.
kalau kita ikut manusia. Ya kan? Makanya saya bilang saya datang sini, cuma saya nggak mau cerita banyak saudara-saudara tentang masa lalu itu. Saya cuma mau cerita tentang jaminan kita ikut Tuhan, bahwa Allah memperhatikan kita. Allah memperhatikan kita. Haleluya. Allah memperhatikan kita. Kalau Allah memperhatikan kita, saudara, kita itu ada di tangan Tuhan. Hidup ini ada di tangan Tuhan. Dan kalau kita di tangan Tuhan, saudara-saudara, mari kita baca satu ayat Mazmur 118. Mazmur 118 ayat yang atau dua ayat 15 dan 16. Mazmur 118 ya, ayat 15 dan 16. Firman Tuhan berkata begitu. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Berikut ayat 16. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Ada suara sorak-sorai. Lawan katanya suara tangisan, suara keluhan, suara mengerang sakit, mengeluh dan sebagainya. Pasti saudara-saudara kita lewati banyak pergumulan. Ya kan? Jakarta zona merah katanya sekarang. Bekasi ya sama saja. Bapak sanggup dengan itu. Tomohon hijau saudara-saudara. Jadi kalau saudara mau aman, datanglah ke Tomohon. Di sana saudara-saudara ada cucur dan apang. Nasi jahat. Tinggal kapan saudara bilang bakar, bakar. Ada saudara tidak tahu kudus namanya Bobengka. Haleluya. Nah ini cuma mau godain orang-orang Manado supaya jangan tinggal-tinggal Jakarta terus. Gitu ya. Bro Merlin Pak sana itu rumah sakit Tomohon khususnya ya. Ada itu yang pakai pink. Oh, apa ini? Ini orang Pinalas kampung saya melayani saudara-saudara di Tomohon. Maaf ya bercanda-bercanda. Kita santai saja. Saya orang lama di sini saudara-saudara. Saya cinta 100% Gosen saudara-saudara. Haleluya. Tolong angkat akal Pak kita. Sabarkan. Jadi dolenan mobil lepas. Kalau tidak bikin tidak mau lepas ini saudara. Ya kan? Itu Pinalas ada rumah sakit baru kota Tomohon yang bangun. Masih baru saudara. Oh masih baru. Itu tempat tampung COVID di mana di Tomohon saudara. Kosong. Tahun lalu bulan November saya salah satunya di dalam teleponan sama Bapak Gembala saudara. Oh beliau itu kuat-kuatkan nasihati saya. Padahal saya lebih tua dari beliau. Tapi dia nasihati. Begitu kan orang. Makan vitamin. Makan banyak. Oh yo. Dua-dua pakai oksigen terus. Cuman beda dia gelembung besar, saya agak kecil. Habis sama saudara-saudara. Makan vitamin, makan banyak. Yo. Kita orang kan tahu bahwa kuda dengan siapa di mana-mana, orang pilih. Yo. Besoknya
Ada satu yang suka posting-posting namanya Pak Pendeta Marcel Eka, minta darah. Wow. Menurut saya kritis. Berikutnya sudah ada berita, saudara. Ya, baca-baca, ya. Tapi sekali lagi, kita ikut Tuhan, saudara-saudara. Saya bilang ini dunia, ini bumi berputar. Tidak? Berputar. Bukan cuma berputar-putar. Jadi, ngapa ini anak-anak? Ini seperti anak. Prinsip kayak ponakan toh? Ya. Dunia ini berputar, saudara-saudara. Ada generasi baru, ada orang, dan saudara beruntung ada di generasi sekarang. Ya, sebentar lagi saya akan pergi, saudara-saudara, selama-lamanya. Tapi tidak pergi-pergi. Selama pengen pergi, tapi tidak pergi-pergi, saudara. Kan nanti toh masuk surga juga. Itu bulan November saya hampir lewat, saudara-saudara. Aduh, cari napas susah. Untung BPJS, saudara-saudara. Jadi napas gratis. Kalau nggak BPJS, bayarnya berapa itu? Ya, karena bayar BPJS, dikasih oksigen, tinggal putar-putar saya nanya. Lepas oksigen. Aduh, istri saya, dia takut setengah mati, setengah satu dorong pas seperti itu, bawa rumah sakit. Memang begitu, periksa darah reaktif, masuk. Diperiksa di swab, saya negatif, tapi saudara. Istri saya nggak mau tinggalin saya, dia mau jaga. Tanda tangan berapa lembar, dia sudah baca, tanda tangan jaga. Jadi artinya setuju, kurung sama-sama. Begitu swab, dia positif. Jadi siapa yang sakit di sini? Orang kalau bilang Ciwita mati, dia yang positif. Baru kemudian kedua, baru saya positif. Wah, keluar saya 16 Januari. Keluar 16 Januari. Kan 16 Desember. 16 Desember. Sudah dekat Natal tuh. Ceritanya mau makan bakar nasi jalan. Ini orang biasa mohon. Jadi cari kayu bakar. Ada kebun dekat rumah, dekat gereja, dekat pastori, kebun. Tolong ambil kayu di situ. Wow, kayu. Saya bawa satu potong. Istri saya lihat saya udah putih katanya. Memang. Saya karena semangat kerja aja. Nah sudah lepas itu. Jadi orang tarik tuh kayu, kasih naik di mobil, bawa. Jadi pendek kata ini kemurahan Tuhan kalau saya di sini. Makanya kalau saya di sini ketemu ibu gembala, aduh, dia peluk-peluk kita, masih boleh lama. Bukan ini boleh lama apa? Mau menangis. Bukan lihat tuh tidak ada. Tapi sekali lagi kita ikut Tuhan. Kalau kita ikut Tuhan, kalau kita di tangan Tuhan, Tuhan melakukan segala sesuatu yang namanya keperkasaan. Di Alkitab kalau saudara belajar, tangan kanan itu selalu bicara yang pertama kehormatan. Kehormatan, tempat yang terhormat. Anak-anak atau dua orang kata beradik murid Yesus, Yohanes dan Yakobus, oleh mamanya minta kepada Yesus tempat sebelah kanan di surga. Tuhan Yesus bilang itu bukan kita berurusan, itu nanti kelak. Tetapi siapa ingin jadi terbesar, biarlah dia melayani. Jadi saudara, kalau kita ingin tempat yang terhormat, melayani. Mana ini ayam? Wah, saya lihat jarinya itu jari mirip siapa? Mirip mamanya atau papanya? Saya lihat papanya, kamu periksa itu.
Banyak jari saya selalu ini Om Angki bilang nggak ada jari jempol semua. Ini almarhum ini bilang dia bilang kita jari kita jempol semua karena besar. Kalian lihat ini jari. Tapi itulah ada waktunya. Dunia ini berputar, bukan cuma berputar, berputar-putar. Jadi ada waktunya. Segala sesuatu ada waktunya. Kalau kita di tangan Tuhan, maka kita di tempat yang terhormat. Tangan kanan bicara, sebelah kanan atau tangan kanan bicara tentang otoritas, kekuasaan. Jadi kalau kita ada di tangan kanan Tuhan, kita diberikan tempat menjadi terhormat. Yo, menjadi terhormat. Haleluya. Kita diberikan otoritas, kekuasaan. Kita diberkati dengan ada tangan kanan itu jari manis khususnya sering ditaruh cincin. Cincin ini bicara tentang materai, sesuatu yang disahkan. Ya, anak yang terhilang dia kembali diberikan cincin di jarinya. Komplain si Bung Sulung, komplain. Ini anak sudah boroskan harta bapak. Tapi kenapa dia diberikan sepatu baru, cincin baru, ya kan? Dibikin pesta yang besar. Saudara tahu, ketika kita datang kepada Bapa di sorga, dia tidak tanya-tanya dosamu yang lama. Dalam kitab Ibrani ditulis dalam bahasa Inggris, He wiped your sin. Wipe itu pertama saya lihat apa ini wipe. Saya cari kamus. Wipe itu seperti wiper di mobil, ya. Kalau wiper palsu saudara-saudara yang karetnya jelek, maka ini kotornya tidak bisa dihapus. Tetapi kalau saudara lihat rally mobil, ya rally mobil yang biasa Paris Dakar atau rally yang WRC atau apa itu namanya. Wipernya jalan terus. Memang walaupun lumpur dia terobos, jelas terus. Kaca depan ini jelas. Dan ada dalam kitab Yesaya dikatakan kalau dia mengampuni dosa, merah seperti kermisi menjadi putih seperti salju. Dia tidak tanya macam-macam. Bukan berarti kesempatan ya bikin lagi. Tetapi Bapa kita adalah Bapa yang baik. Ada 3 kali penulisan dalam Alkitab Perjanjian Baru tentang ditulis tentang ya Abba, ya Bapa. Siapa yang berhak memanggil Abba, ya Bapa itu? Ya, Tuhan kita boleh panggil sebagai Bapa, Abba. Kalau saudara-saudara kita dari Muslim bilang Abba, kalau Gorontalo dia bukan Abba, ada sedikit Abba, mamanya dan Usi, ya Abba. Kalau bilang Abba, si Abba ini saudara, dia rasa besar sekali Abba ini. Memang dalam kamus bahasa Indonesia Abba itu panggilan terhormat untuk seorang laki-laki sebagai kepala rumah tangga. Dia pengambil keputusan. Abba itu jabatan tertinggi dalam rumah tangga. Abba. Jadi Bapa di sorga kita boleh panggil Abba kalau kita sudah diubahkan. Yang kedua, kita sudah menjadi anak di dalam kitab Galatia, anak yang diadopsi, anak yang diangkat. Saya dan saudara sebenarnya tidak masuk kategori umat pilihan Allah. Hanya pada saat kita percaya kepada Yesus, kita diadopsi. Di dalam kitab Roma ditulis, kita seperti zaitun liar atau anggur zaitun liar yang dicangkokkan, lebih tepat okulasi. Diambil, diokulasi, dan kemudian kita bertumbuh, mengisap makanan dari akar yang sama dari umat pilihan Allah ini. Yang tadinya di Gosen, yang tadinya di Mesir. Anda tahu, di Gosen memang aman. Tetapi Mesir
Mari kita baca kembali kitab Keluaran itu. Kenapa? Bukan berarti mereka diperhatikan Allah begitu saja. Ada latar belakangnya. Pasal 2 ayat yang ke-11. Pasal 2 ayat 11 berkata, pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Jadi ada kerja paksa. Ini anak-anak kecil ini kalau orang di gereja ini, mereka masuk gereja dari kecil, mereka itu tanpa kita tahu, mereka itu sudah ikut-ikut dengan firman Tuhan, menyanyi-nyanyi. Saya pernah waktu masih melayani di Cakung, saudara-saudara, waktu masih di Cakung, saya bawa jemaat melahirkan di klinik. Kami tunggu di luar. Ada satu ibu udah melahirkan, dia duluan, bayinya dibawa ke bapaknya. Anda tahu tuh, dia papa itu, biar dia orang di dalam, nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa untuk anak-anak. Ini bapaknya tahu, ini anak, dia asanin. Allah diterima. Tadi kita orang Kristen, ya enggak kan? Iya kan? Pakai gitu kan. Kalau di Nada saudara itu mobil ada stempel-stempel di mobil kaca belakang. Macam-macam kata-kata rohani, termasuk doa Bapa Kami. Panjang kan doa Bapa Kami. Sudah bikin stiker tempel di belakang, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Apa ini tulisan banyak. Saya tidak terlalu suka soalnya kalau terlalu banyak stiker di belakang mobil. Oh, doa Bapa Kami. Kalau saudara kita yang dari Muslim dan asal siapa orang dengar Bapak Kami saudara nggak diajar sih begitu. Ini bukan ajaran baru ya. Bukan kemudian bikin ajaran baru dia nggak kalau udah baik doa Bapak Kami ini tadi nggak ada. Nggak, tapi artinya ini anak-anak bagaimana mereka sejak kecil sudah ada di lingkungan. Mereka sedangkan bayi aja dibisikin. Jangankan bayi, pendidikan orang Yahudi itu, kenapa mereka begitu pintar? Ya, yang hebat-hebat di dunia ini Yahudi, saudara. Kenapa? Sejak kandungan mereka sudah ngomong sama baby yang ada dalam kandungan, sehingga tidak heran kalau mereka menjadi, memang mereka bangsa pilihan Allah, tetapi mereka menjadi unggul. Nah, saudara-saudara, kembali ke Goshen, kembali ke Mesir. Rupanya mereka bukan enak di sana, saudara. Waktu di perjalanan ada di dalam kitab Bilangan, saudara-saudara, orang-orang yang disebut kelompok atau kaum bajingan. Kaum bajingan. Para bajingan ini sebenarnya adalah orang-orang yang bukan Yahudi, bukan Israel, ikut bangsa Israel. Bekerja yang budak-budak mulia dan sebagainya, ikut dengan bangsa Israel. Waktu di tengah jalan di padang gurun, sebenarnya di padang gurun itu luar biasa. Siang hari ada awan beserta dengan mereka yang mereka tidak kepanasan, tetapi pada malam hari ada tiang api, kedinginan, tapi ada hangatnya tiang api itu. Tapi ini bajingan-bajingan, saudara-saudara. Dan kita bilang dikatakan mereka bersungut-sungut minta segala macam sama Musa. Minta daging lah, minta roti, minta air. Makanya dapat air pahit. Tapi Tuhan kasih sama Musa, tidak dimarah terus. Pergi ke Elim, dapat air yang terbaik. Nah, perjalanan mereka ini banyak macam-macam. Mereka bilang, kenapa Musa apa tidak ada kubur di Mesir? Kenapa kamu bawa di sini kami? Kenapa kami perjalanan susah begini? Kembali ke Mesir. Sebenarnya kalau sudah lihat data, ini membuktikan bahwa mereka itu kerja paksa. Kerja paksa. Maka di ayat-ayat kita baca dikatakan, mereka mengeluh. Dalam ayat 23 mereka mengeluh karena perbudakan. Memang tinggal di Goshen, tetapi di Mesir mereka dalam perbudakan. 2 kota, Ramses
Pitom dan Ramses. Itu orang Israel yang bangun. Kalau saudara nonton tuh film 10 perintah Allah itu mereka kerja paksa. Mereka berhasil memang. Tapi bukan milik mereka. Mereka bukan orang-orang yang harus tinggal. Musa saja sebenarnya dia sudah nikmat di istana. Ya, di Firaun, di istana. Tetapi waktu dewasa dia keluar. Dan akhirnya dia lihat orang mempelai, dia bela, dia ada orang aniaya orang Yahudi, dia matiin saudara-saudara. Dikejar Firaun, dia lari ke Yitro, Rehuel, Yitro, imam di Midian. Dia dapat Sipora. Ini luar biasa, ini perjalanan Musa. Perjalanan saya dan saudara sama seperti Musa, sama seperti bangsa Israel. Ada perjalanan yang rahasia yang kita belum tahu. Pasal 2 ayat 15. Dikatakan begini, ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, tentang bagaimana si Musa membunuh dan sebagainya, dia bela orang Yahudi, bela orang Israel. Ketika Firaun dengar perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Padahal Musa itu kan anaknya Firaun, anak angkat toh. Putri Firaun ambil dari mana tuh? Dari sungai. Lucu itu cerita. Mereka katakan itu zaman pembunuhan anak-anak. Karena ini Israel makin lama makin banyak. Oh, bunuh. 2 tahun ke bawah cari bunuh. Sama seperti zaman Yesus. Musa mereka taruh di di sungai pakai rumput yang hanya taruh situ untuk Musa tidak malamisi saudara. Apa malamisi bahasa Indonesia apa sih? Ya begitu dah. Tahu Musa tidak tenggelam saudara. Hebat nih mamanya Musa saudara. Memang Tuhan kasih hikmat kepada orang-orang anak-anak itu luar biasa. Ada saja cara berpikir. Kita lebih unggul loh. Kita lebih unggul. Tuhan beri kehormatan, kekuasaan dan sebagainya. Datang putri Firaun. Tinggal di istana tapi mandi di sungai. Kami baru bikin toilet di Naras. Ceritanya tuh pastor di belakang, anak gembala lama tidak bertobat. Anak gembala lama. Jadi ada juga anak gembala tidak bertobat. Terus ini bertobat semua. Iya dong, mesti. Tidak bertobat. Gimana anak gembala jual togel di pastori? Kalau dicakup lain jemaat. Mazmur sekian ayat sekian. Mari kita baca Mazmur hari Minggu. Hari Minggu kemudian ini salah satu itu. Hari Kamis nomor apa? Mazmur itu yang keluar nomornya. Hari Kamis. Tapi sudah meninggal dua-duanya suami istri. Itu kan jual togel jemaat. Ini anak gembala jual togel. Ya bagaimana jemaat mau tambah? Saudara-saudara jual togel. Begitu. Jadi ini kami tidak bisa tinggal di pastori, tinggal di gereja. Di mimbar itu kami sekat, bikin tempat tidur di situ. Tapi jangan saudara bilang susah sekali nih Om Denny. Iya tuh kalau susah. Bikin situ tuh tempat tidur, masak di gereja di dalam situ. Jadi kalau mau ibadah hari Minggu, wah beres-beres hari Sabtu. Istri saya nggak mau orang lihat alat-alat itu kan banyak. Saya kan senang begitu. Ya tutup pakai kain-kain, ya sudah rapi ibadah seperti itu. Jadi kami sementara bikin toilet. Sudah selesai. Saya pasang sendiri itu keramik. Untuk sekarang tidak mesti jabat tangan. Ini kasar. Cuma begini-begini sekarang dong. Kalau saudara salaman ini kasar. Karena bikin itu.
Jadi, nah ini toilet darurat aja pakai keramik. Saya pikir-pikir ini istri Firaun tinggal di istana, mandi di kuala, di sungai. Zaman itu kemungkinan belum ada. Di Kintamani sana ada satu kompleks Soekarno, zaman Soekarno, ada tempat mandi di bawah sana, mata air. Tapi ceritanya lain katanya. Ini tempat mandi terbuka. Nah, waktu istri Firaun pergi situ, kakaknya dari jauh tunggu-tunggu saudara-saudara. Begitu dia lihat istri Firaun, dia pergi. Dia ambil tuh anak. Saudara, dia datang. Dia tanya, maukah aku cari inang penyusu bagi anak ini? Dia lihat begitu. Oh ya, mohon cari. Dia cari. Nah, dia mama sendiri. Dia kakak, kok itu Miriam itu yang dicari. Panggil mak. Tante Firaun udah panggil. Jadi penyusu. Oh, memang masih seger-seger. Memang asik tuh. Langsung. Jadi Musa tinggal di istana. Dia bilang, nanti kamu susui. Tapi kalau dia sudah besar, taruh bawa di istana. Musa dipelihara di istana. Tetapi kita berani sekali lagi berkata bahwa Musa tidak tertarik dengan kemewahan istana Mesir, istana Firaun. Dia keluar bergabung dengan bangsanya yang dia tahu itu darah dagingnya ada di situ. Saudara-saudara, kita ada di Bekasi, kita ada di Jakarta. Kita ada di, kalau saudara, saya terus terang lihat di Jakarta, saya lihat di Jalan Cakung itu, di jalan tambah lain, sudah ada jalan layang, ada untuk MRT dan segala macam. Di Tomohon, ya di jalan bawah itu, saudara-saudara. Memang, tapi saudara-saudara di sana, zona hijau, kalau ada lagi di bawah hijau, tambah hijau lagi dia sana. Saking amannya. Jadi di sana dia bilang, ya saudara, kita tetap ada satu gereja lucu. Pengurus gereja ini. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa kalau kita beribadah pada Tuhan, Tuhan memberkati roti makanan kita, air minuman kita tuh, dan sakit penyakit dilalukan. Jadi jangan pakai masker. Saya ini keterlaluan ngomong ini. Ada satu gereja di Manado, saudara. Saya percaya saudara-saudara, kita ada di tangan kanan Tuhan, dan keperkasaan Tuhanlah yang membuat saya saudara ada sebagaimana dimanapun kita pergi dan berada. Masa depan kita sudah di tangan-tangan Tuhan. Dan kalau kita ada di tangan kanan, ada satu ayat dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-7 saudara, di mana kita tidak serta merta terhormat, tetapi ada prosesnya saudara-saudara, ada mekanismenya supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang terhormat. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-7. Yesus adalah sebuah batu yang diletakkan di Sion, bahwa siapa yang percaya kepadanya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Dalam ayat yang ke-6 dan ke-7 1 Petrus pasal 2 saya baca, sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang tertinggi, sebuah batu penjuru yang mahal. Perhatikan kata mahal di sini, ya. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Ayat 7. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan, suatu batu sanjungan. Bicara tentang Yesus kepada orang-orang yang tidak percaya, itu sentuhan, itu sandungan, itu masalah, itu sesuatu yang tidak perlu bagi mereka. Bahkan Yesus dibuktikan, Yesus mati di tangan orang-orang berdosa. Tapi bagi kamu yang percaya, ia mahal. Kata mahal yang pertama dalam bahasa asli tidak sama tulisannya
Bahasa asli yang pertama mahal itu, batu yang mahal itu ditulis Entimos. Tetapi di dalam yang kedua, yang mahal bagi kamu yang percaya, itu ditulis Temai. Sama akar katanya Timios, artinya mahal, berharga. Bahasa Inggris tulis precious, mahal. Tapi bagi kamu, dia mahal. Temai itu kalau diterjemahkan bukan hanya sekedar mahal, tetapi honorable, artinya berharga. Jadi saya dan saudara di tangan Tuhan menjadi berharga. Enak nggak? Berharga. Apapun latar belakang kita, keadaan kita, ekonomi kita, pendidikan kita, ketika kita dalam Tuhan, kita itu menjadi sama. Samanya apa? Berharga. Ya, bukan seperti di tempat yang lain. Oh, yang kaya yang berharga, yang kaya yang biasa-biasa, ya kurang berharga. Jadi kita semua berharga di mata Tuhan. Haleluya. Kita menjadi sama. Kita menjadi saudara-saudara. Coba kita baca selanjutnya pasal 1 Petrus 2 ayat yang ke-7 tadi, ayat 8. Mereka yang tidak percaya tersandung padanya. Yesus menjadi perdebatan. Masa Allah jadi manusia? Waktu zaman Yusuf Rodi, saudara-saudara, beliau suka ditanya, masa Allah punya anak? Dia bikin ilustrasi. Pak Yusuf Rodi kan ilustrasinya pendek-pendek menusuk. Pak Yusuf Rodi bilang begitu. Zaman Soeharto. Kamu tanya sama saya, kalau Soeharto presiden bisa nyamar jadi tukang sapu nggak? Oh bisa. Sekarang tukang sapu bisa nyamar jadi presiden Soeharto? Oh nggak bisa. Nggak bisa. Begitu juga Tuhan. Dia mau jadi bebek, bukan urusan kamu. Itu Pak Yusuf Rodi. Dia menjadi bebek, bukan urusan kamu. Jadi kalau mau percaya saya. Yesus jadi sandungan. Yesus jadi bahan perdebatan. Tapi bagi kita yang percaya, yang mahal. Ayat yang ke-9, ya kan? Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Ayat 9. Tetapi kamu, coba baca. Tetapi kamu lah bangsa yang terpilih. Katakan amin dong. Bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Pekerjaan imam itu adalah antara lain potong korban, penghapus dosa. Saya dan saudara nggak usah potong-potong tiap hari. Bayangkan kalau potong ini mulai paling murah kan tekukur, baru kambing domba, baru sapi. Bayangkan GPD Gosen potong sesuai dosa dan kemampuan. Yang tidak mampu burung tekukur lah apa katanya. Tapi kalau yang mampu terus bawa tekukur, diketawain. Kamu orang mampu bawa tekukur. Ya domba ke. Masa kamu cuma bawa domba, rumahmu gede begitu, mobilmu banyak. Ya sapi loh. Bayangkan kalau dia beda gosip begitu. Siapa jadi tukang potong sini? Baru DP golok mesti asal berapa kali. Baru gosok solo pegal. Belum mau sembelih saudara. Tapi kamu menjadi imamat yang rajani. Kamu tidak usah potong segala macam, langsung menghadap Bapa di sorga. Ya Aba, ya Bapa, tolonglah aku ini, aku berdosa, aku penuh dengan kesalahan dan kekurangan. Aku ini perlu untuk Tuhan. Besok sudah ada beras, Tuhan adakan. Rasan beras sudah saudara. Iyo. Kalau tidak adakan telepon orang. Nova, akan kamu apa itu sih? Ini almarhum ini, buku telepon dia bilang, dia lagi sekarang dari saya. Dia bilang, nanti saya kirim, mana rekeningmu? Kirim katanya. Dia jadi almarhum, dia belum kirim. Untuk ada jemaat dengar, Om perintah.
untuk kirim. Oh, langsung. Nggak mau terima, butuh. Jadi kalau orang punya Bapa di sorga, kita juga banyak saudara-saudara. Nggak usah takut. Haleluya. Puji Tuhan. Ibadat yang rajani, bangsa yang kudus. Bangsa yang kudus. Ya kan? Umat kepunyaan. Iya kan? Orang punya mobil aja, orang gores. Apa begini? Bisa marah-marah, bisa. Ya kan? Tapi ini Tuhan yang punya. Tuhan yang punya, umat kepunyaan. Dia yang menjaga saya dan saudara. Allah ini saudara-saudara, kalau kita bicara konteks namanya Allah ini, pencipta langit dan bumi, seluas sekalian alam, yang mengatasi, yang mengatur segala hal. Kalau saya pertama masih baru-baru naik pesawat, masih mengkaji dan baru-baru. Kalau lihat di bawah, bukan main di tanah ya. Kalau lihat atas Kalimantan, tanah itu petak-petak, tanam sawit, tanam segala macam, turun Makassar itu sawah-sawah, banyak tambak ban dan segala macam. Begitu di Surabaya, Gresik, Madura, wah kayak mainan. Kenapa orang di bawah berantem gara-gara 1 meter, saudara? Iya kan, baku hantam orang di bawah. Kita ini saudara-saudara umat kepunyaan Allah sendiri. Haleluya. Kita sudah dipercayakan apa yang akan supaya, haleluya, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari Mesir, kegelapan Mesir, kepada terangnya yang ajaib. Kita bukan menuju Yerusalem yang ada apa di sana. Aku hantam sekarang sampai di sana. Hamas dan Hemas. Dan siapa di sana? Kita menuju Yerusalem yang baru, saudara. Puji Tuhan. Tahu Yerusalem lagi dikunci kali, orang nggak bisa pergi. Ya dok, saya pikir saudara, aduh, saya nggak bisa pergi Yerusalem. Saya sudah 3 kali dikasih janji. Ke Yerusalem 3 kali loh. Saudara pernah dijanjiin pergi Yerusalem, belum? Oh, saya tidak. Masih pergi saya, saudara. Iya, 3 kali walaupun janji. Gak apa-apa, saudara-saudara. Yang penting kita punya Yerusalem yang baru. Tuhan memperhatikan anak-anaknya. Saya dan saudara sekarang, coba saudara bikin tangan kanan. Ini sugesti saja. Kita ada di tangan kanan Tuhan. Dan Dia melakukan keperkasaan. Jadi ingat saudara. Orang pergi sana, banyak masalah saudara. Kita ada di tangan kanan Tuhan yang melakukan keperkasaan. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi selesai ibadah ini, tolong antarkan saya pergi ke situ untuk melepaskan rinduku kepada Brun. Kami ini setim saudara dalam penginjilan. Wah, orang-orang di Manado bilang siapa sangka kan? Banyak yang siapa sangka. Kalau kok setua orang Manado bilang sombong tangan anak saya. Orang Manado cuma di Manado di sini kan. Kalau di Titiwungan itu tamu-tamu itu sombong tanah kok nama. Tapi saudara-saudara, semua Tuhan yang atur. Hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Yang jelas kita semua sudah menjadi bangsa yang terpilih. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Bapa surga, dalam nama Yesus, hamba-Mu ada di tempat ini. Hamba-Mu tidak bisa berlama-lama untuk bicara yang sama. Kami semua bersumber dan kepada kebenaran firman Allah. Kami ada di tempat ini semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu melihat jemaat di tempat ini. Mereka bertahan dalam badai. Apapun yang sudah terjadi,
Buktinya mereka masih duduk beribadah di tempat ini. Sebab kami tahu kami bukan mengikut manusia, tetapi kami mengiring Engkau, Allah yang abadi, Allah yang kekal, yang tidak berubah, dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tidak ada apa-apa hamba-Mu bawa, tetapi cinta kasih Tuhan yang ada dalam hidup kami. Kami saling menguatkan dalam Engkau. Memberkati Ibu Lisa, Ibu Gembala di tempat ini. Ada banyak sekali kekurangan dalam kehidupannya, dalam rumah tangganya, anak-anak yang ada. Tetapi kekuatan Tuhan, kehormatan dan kekuasaan yang Engkau berikan kepada mereka untuk menjadi pelayan hamba-Mu, Engkau tempatkan di GPDI Goshen Bintara di tempat ini. Kiranya mereka diberikan kekuatan, boleh bergandengan tangan dengan semua pengurus gereja, dengan semua jemaat, walaupun berbeda dalam cara berpikir dan sebagainya. Tetapi kalau Engkau yang persatukan dengan kuat kuasa-Mu yang heran, dengan kuat kuasa Roh Kudus, maka jemaat di tempat ini akan diberkati. Setiap kali beribadah, mereka diberkati dan pulang dengan kekuatan yang baru. Hanya ini doa kami kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus abadi, Yesus selama-lamanya. Pecinta dunia, haleluya. Allah turut bekerja, haleluya. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa, kasih sejalan. Mari kita berdiri bersama-sama. Amin, amin. Haleluya. Yesus, Yesus, Allah turut bekerja,
Terima kasih Tuhan, kami ada di tangan Tuhan. Yang terindah, yang terbaik Engkau lakukan bagi kami. Logika kami sering tidak menerima, tetapi kalau kami ikut rencana kehendak Tuhan, maka damai sejahteralah hati kami, damai sejahteralah pikiran kami, damai sejahteralah rumah tangga kami, damai sejahteralah pekerjaan kami, yang semuanya ada di tangan Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan telah memberkati kami hamba-hambamu dan jemaat Tuhan yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat Tuhan dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin, amin, haleluya, amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih firman Tuhan yang telah disampaikan. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Pendeta hari ini. Kita akan persembahan saudara yang bertugas Kak Eni dan Pak Selvi.
firman Tuhan. Sungguh Tuhan, kami boleh merasakan berkat rohani, jasmani boleh kami nikmati pada pagi hari yang indah ini. Dan ketika kami menikmati berkat-berkat daripada Tuhan, Tuhan mengingatkan dan mengajarkan kami untuk menabur lewat persembahan pertama kedua yang sudah kami berikan. Semuanya untuk memberkati pelayanan Tuhan yang ada di GPD Goshen. Besar kecilnya persembahan yang kami beri, Tuhan yang membalas berkat. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk jemaat Tuhan. Kita akan membaca warta sepekan. Jadwal pelayanan ibadah Minggu 27 Juni 2021, worship leader Ibu Teresia Primadi, singer Saudari Bila dan Ibu Yanti Pandero. Doa pembukaan Bapak Immanuel G, doa firman Tuhan Bapak Daniel Pramudia, doa persembahan Saudara Kevin Kaloliu. Pembawa persembahan Saudara Kevin Kaloliu dan Saudara Vano, maaf. Pelayan-pelayan yang bertugas ibadah memperingati 40 hari almarhum Ibu Usia Frida Gutenberg, Minggu 20 Juni hari ini ya saudara, 2021 pukul 5 sore di gereja. Worship leader Bapak James Turangan, singers Bapak Immanuel G dan Bapak Okta Pandero. Doa pembukaan Ibu Yanti Wilade, doa firman Tuhan Ibu Yanti Turangan dan doa persembahan Ibu Yanti Pandero. Mungkin ada tambahan dari Ibu Gembala. Puji Tuhan, Om Dewi si banyak. Beliau dari dulu memang dekat dengan Bapak Gembala, sampai ada julukan beliau adalah istri kedua dari Bapak Gembala. Ya, bahkan ketika sebelum dia mengembuskan napas yang terakhir, dia sudah berpesan, tolong kasih sekian buat Dewi. Jadi itu wangsitnya, ya, pesannya dari Bapak Gembala. Dan saya waktu itu karena saya masih isolasi mandiri, belum bisa keluar, saya suruh jemaat salah satu jemaat untuk mentransfer ke Om Dewi, tetapi itu uang dari Bapak Gembala. Ya, puji Tuhan, sungguh luar biasa pertolongan Tuhan. Saya katakan sampai hari ini pun saya masih berdiri di sini, Om Dewi, itu semua hanya karena kemurahan Tuhan, hanya karena kekuatan doa dari jemaat tentunya, ya, bukan dari saya pribadi tetapi dari jemaat, ya. Dan sebentar ada ibadah 40 hari Ibu Usia, jangan lupa jemaatnya, jangan seperti waktu kemarin acara 7 harinya hanya sedikit orang yang datang, tetapi karena waktu itu dibikin bukan hari libur, ya. Hari ini adalah mari kita bersama-sama nanti berkumpul untuk beribadah bersama jam 5 sore. Jadi bukan jam 7 malam, tetapi jam 5 sore. Bisa pengumuman, Dewi selesai ibadah, saya akan antar Om Dewi menuju tempat almarhum beristirahat yang terakhir, ya. Mari kita bangkit berdiri. Saya rindu juga Om Dewi sebentar berdoa. Ini kenapa mati begini? Rindu berdoa buat saya karena Tuhan sudah tambahkan usia 1 tahun lagi kemarin 14 Juni beserta dengan Bapak James dan Ibu Yanti yang tanggal 15 Juni kemarin ulang tahun pernikahan yang keberapa? 21, ya. Jadi mari majelis gereja yang ada, Ibu Dewi, Ibu Noel, kita bangkit berdiri juga, kita berdoa. Ibu Bapak Noel, Ibu Dewi, Bapak Noel, Ibu Dewi, mari, ya. Om James Tante Yanti berlutut di depan. Kiranya Aku
pernikahan, Engkau yang satukan Bapak dan Ibu Yakin. Bukan gagal, bukan kuat kami Tuhan, tapi karena Engkau mengasihi kami, Engkau memberkati ketaatan yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Biarlah dipelihara, dijaga, dituruti segala kehendak Tuhan, sehingga keluarga ini tetap diberkati dan makin diberkati. Anak-anak yang sudah Engkau percayakan kepada mereka mempunyai masa depan yang penuh pengharapan sesuai dengan janji Tuhan. Sebab itu kami berdoa buat kekasih kami James. Tuhan tolong pada saja di dalam pelayanan mereka di tempat ini. Kasih mereka tetap setia di dalam nama Yesus. Di dalam masa kekayaan keperkasaan pada seluruhnya bertumbuh keluarga yang cinta Tuhan. Tidak akan berhenti kasih sayang Tuhan bagi mereka. Kasih Bapa, Engkau lebih mengasihi akan Ibu Gembala kami di tempat ini. Engkau lebih tahu keberadaannya. Tuhan, berkatilah mereka. Ibu Gembala Malaysia dengan kekuasaan-Mu yang tak terbatas, pakai dia, pakai anak-anaknya, keluarga besar. Kau tetapkan mereka menjadi gembala di tempat ini. Bukan manusia yang utus, tapi Engkau Tuhan. Tapi kami percaya kami ini yang berkati. Bangsa terus jadi berkati. Berkati seluruh jemaat menopang pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Makasih Tuhan untuk kasih sayang berkat Engkau berikan. Tetap memberkati seluruh sidang jemaat, pengurus gereja di tempat ini. Berkati mereka, nyatakan perbedaan antara orang yang melakukan kehendak Tuhan dengan sekedar hanya jadi orang percaya. Kami percaya Tuhan, kami sangat diberkati pada hari ini. Acara-acara gereja, pelayanan-pelayanan, nanti sore ada pelayanan juga, penghiburan keluarga. Makasih Tuhan, awali semuanya. Makasih buat kasih sayang-Mu bagi kami semua. Sebentar kami pulang ke rumah kami masing-masing, jauh dan dekat dari tempat ini. Allah yang sama yang akan menyertai kami akan sepanjang minggu ini. Dunia yang dilanda pandemi COVID-19 tidak membatasi kuasa Allah untuk menyertai anak-anak-Mu dari setiap pribadi, rumah tangga, pekerjaan, masa depan. Banyak hal kami sampaikan kepada Tuhan. Kami percaya Engkau akan lepaskan dari segala hal yang tidak diinginkan, karena kami perjalanan kami itu jelas menuju Yerusalem yang baru penuh dengan kemuliaan. Terima kasih, kekasih-kekasih Tuhan. Apabila kita tinggalkan tempat ini, percayalah hal yang besar ada beserta dengan kita. Mari kita angkat tangan. Terimalah berkat-berkat daripada Allah Bapa, cinta, kasih dan kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus Anak Allah yang hidup, persekutuan penghiburan di dalam Allah Roh Kudus tinggal beserta dengan kita sekalian,
mulai dari saat ini, besok sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Ya